Sudah nyampe komplek Villa Istana Bunga, tinggal cari alamat. Komplek Mawar Amarilis. Ini tanjakan terakhir menuju Villa Istana Bunga. Ke kanan Tangkuban Perahu, ke kiri Parambong, dan Villa Istana Bunga tentunya. Kalau yang mau ke Lembang, ke lurus ya, Villa Istana Bunga, Parongpong ke kiri. Sudah nyampe komplek Villa Istana Bunga, tinggal cari alamat. Komplek Mawar Amarilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini bisa silaturahim ke Villa Istana Bunga. Ya, nyusul teman-teman untuk melakukan refreshing lah. Kalau saya refresh idea ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan ternyata masih bisa bersepeda menikmati perjalanan yang lumayan sepi karena PPKM. Karena PPKM dan ternyata polisinya pun sama sepertinya PPKM. Karena di jalanan nyaris tak ada polisi kecuali pas tadi di terminal Ledeng, mungkin untuk menghalau yang ke Lembang, dan saya bisa belok ke namanya Cihideng. Di sana banyak sekali tanaman. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana tanamannya yang sangat-sangat begitu indah. Jadi buat teman-teman semua yang di luar Bandung, kalau main ke Bandung jangan lupa mampir ke Cihideng dan juga tentunya Villa Istana Bunga. Dan nanti kita akan sedikit bincang-bincang dengan Ustadz Felian LCMA kenapa agak silaturahim ini mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan sehingga tidak sia-sia. Perjalanan ini penuh makna dan juga tentunya keberkahan. Mau sehat, ayo bertobat. Artinya bertobat dari malas bergerak dan juga malas yang lainnya. Hilangkan rasa malas, maka insya Allah Anda akan sukses atau berhasil. Hai tuh. Tidak ada yang deg biasa WA ya. Dan sekarang sudah sampai di Villa Istana Bunga, salah satu villa yang dulu, wah ini dulu, berarti kebayang nggak kalau dulu berarti ya waktu saya masih lucu-lucunya tuh ya. Masya Allah, bukan Majapahit. Iya, waktu dulu masih musim pesantren kilat tadi. Yeah. Nah, salah satunya tempatnya di sini di Villa Istana Bunga, walaupun beda villanya ya karena ini luas. Beda kompleknya ya. Beda kompleknya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai lagi di Villa Istana Bunga dan mencoba bersepeda lagi. Alhamdulillah ternyata masih fit lah insya Allah ya. Masya Allah. Kuncinya ya keyakinan dan kemauan gitu ya. Dan sekarang saya bertemu dengan Ustadz Felian atau Bapak Felian yang tentunya beliau juga ngajak sih, cuman saya harus gimana ya. Tapi yang jelas hikmahnya bisa silaturahim ke sini dengan bersepeda. Sudah lama tidak bersepeda ke sini. Yeah. Dan alhamdulillah jazakallah khair Ustadz, disuguhi langsung ini jahe. Nikmatnya dahsyat, berkah Ustadz. Insya Allah dulu khusus yang bersepeda harus lemah kuat. menghargai apa? Yang menjamu harus diminum. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat ya. Dahsyat nih. Dan tadi juga dikasih makan langsung si kakak. Dahsyat sekali nih. Saat ini nih dalam rangka apa nih? Karena kan ini kan ya bisa bilang refreshing lah ya. Kalau saya kan refresh aja deh gitu ya. Nah, gimana tadi? Iklan ya, tapi yang dapat ilmu juga. Masya Allah. Apalagi dengan studi bersama. Ya, wah, udah Allah. Harus tadi. Masya Allah. Baik, alhamdulillah syukurillah mabad. Teman-teman sekalian sadar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya intinya kan kegiatan kita semuanya itu pasti termasuk Kang Haji Dea, termasuk kita semuanya dan yang lain, kalimatnya adalah kegiatan yang begitu banyak kalau misalkan diisi gitu kan ya. Akan tetapi kita juga butuh yang namanya refresh dengan keluarga. Betul, itu. Iya, akan tetapi refresh dengan keluarganya disebutnya alangkah baiknya lebih indah juga ngajak yang lainnya dengan kalimat adalah kita sharing dan sama akhirnya apa ya, silaturahim antar keluarga lah. Betul. Tetapi diisi dengan
yang namanya bincang-bincang yang menginspirasi, bincang-bincang yang punya tujuan ke depan dan untuk kemaslahatan umat seperti itu kan. Iya, betul. Ini seperti itulah dengan kegiatan. Jadi kita kenal satu sama lain, keluarga, anak, kemudian dengan istri dan yang lain, biar kita tahu silaturahim kita nanti suatu saat dikenalkan sama anak kita adalah ini loh teman papa, ini loh teman, ibaratkan teman umi atau teman ayah atau bunda, biar kalian nanti suatu saat ketika meneruskan dakwah ini bertemanlah dengan anaknya Umi dan Abi, seperti itulah. Betul, dan ini hal yang memang sepertinya saya rasakan juga sudah mulai terlupakan nih oleh para aktivis. Kenapa? Karena selama ini aktivis cuma bareng-bareng itu di luar aja, gitu kan. Keluar rumah ketemu di tempat aktivitas. Kadang-kadang kita lupa, kok kenapa nggak dikenalkan sama dengan keluarga kita, gitu ya. Dan mungkin nanti bisa dijadwalkan gitu ya, ketika udah suasana kembali nyaman gitu kan, jadwalkan kita silaturahim ke rumahnya. Orang tuanya tahu kita, orang tuanya tahu siapa temennya gitu kan. Jadi nanti kalau ada sesuatu hal gitu kan, terutama yang berhubungan dengan syariat, mereka itu tidak akan menyerahkan kepada ke yang lain, tetapi kepada sahabat dakwahnya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Kayak gitu. Nah, rencana nih, kita kan sudah lama juga program kita adalah dakwah goes to school, dakwah goes to kampus, bahkan dakwah goes to pub ya, pabrik maksudnya. Dan juga aktivitas dengan bakti sosialnya, Dunrat gitu kan. Apalagi sekarang udah ada bergerak nih, bergerak sini sama-sama kita bergerak gimana caranya supaya kita hidup lebih layak. Dan tentunya itu tadi hadisnya Ustaz, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Semanfaat apa sih tadi gitu kan? Karena ada orang berpikir, oh iya semua nggak punya ilmu agama. Padahal sebenarnya kan tidak sempit itu kan hadis itu. Boleh tadi uraikan. Teman-teman, maksudnya seperti ini. Kadang-kadang ada mindset kalimatnya seperti ini. Mindset dakwah itu khusus buat ustadz. Dakwah itu khusus untuk para pemuka agama. Tapi sebenarnya dakwah itu kan artinya mengajak nih. Ya, betul. Da'ayat da'watan ilal khairi. Artinya dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu mengajak kepada hal yang terbaik gitu kan. Intinya siapa sih yang nggak bisa ngajak pada yang terbaik atau kepada kebaikan? Nah, maka konteksnya adalah kalau kita bisa ngajak ke kebaikan, gak mesti harus dakwah, gak mesti yang namanya kita harus ceramah, gak mesti kita harus berpidato. Apapun alatnya, mau pakai status WhatsApp, mau pakai yang namanya pun aplikasi yang lagi viral sekarang apa kan kayak gitu kan, misalkan gitu. Asalkan kontennya yang berfaedah, asal kontennya yang bisa membangun. Karena buat saya pribadi, saya punya prinsip bahwasannya viral itu memang sekarang itu mudah. Viral itu mudah. Akan tetapi kalimatnya adalah yang bertahan adalah yang bertuhan. Masya Allah. Makanya kalimatnya seperti Catat, itu. Yang bertahan adalah yang bertuhan. Masya Allah. Makanya dari sana adalah kenapa Utsman bin Affan bisa bertahan perusahaannya, dakwahnya bisa bertahan. Di sana adalah artinya dari sana karena Utsman bin Affan dengan orang-orang yang menjalankan bisnisnya, yang menjalankan wakafnya adalah orang-orang yang bertahan karena bertuhan. Prinsipnya bertauhid, la ilaha illallah itu sendiri. Nah, bagi mereka gitu ya, yang tadi sama udah hadis kita apal gitu ya. Al-Quran oge hese apal gancang bohong gitu kan. Nah, kira-kira tadi apa sih gitu kan? Mereka yang bisa olahraga, mereka yang punya usaha yang biasa-biasa saja, mereka yang kuliner, tapi mereka tuh pengen berdakwah juga gitu kan. Apalagi dengan kata-kata tadi da'a yad'u da'watan. Nah, da'a yad'u da'watan. Jadi kita seorang dai gitu ya, penyeru. Nah, jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Tidak harus misalkan di masjid, tidak harus tidak harus ceramah banyak jamaah, tidak harus apalagi sekarang media sosial ya sebagai lahan kita gitu kan. Walaupun kata orang lain itu kan buatan orang kafir, nggak apa-apa, kita ambil manfaatnya. Begitu tadi ya. Nah, sejauh ini tadi rencana nih selain dakwah goes to school sedikit biar yang lain juga tahu bahwasanya Ustadz nih dan kita semua punya program yang sebenarnya dahsyat ini kalau mereka pada tahu tadi. Betul. Saya khawatir nanti pesantrennya nggak kuat menampung mahasiswa gitu kan yang siap mereka akan menuntut ilmu ke Timur Tengah, khususnya ke Al-Azhar sebagai alma mater Ustaz gitu kan. Gimana tadi informasi penting. Baik, Masya Allah. Memang teman-teman hakikatnya mungkin saya bergelut di bidang pendidikan. Oleh karena itu mencetak kadar-kadar, karena saya lulusan dari Al-Azhar Mesir, makanya setidaknya ada sedikit keganjalan kalau istilahnya adalah
Kalau istilahnya kita hanya sukses hanya untuk diri sendiri. Kita hanya sukses untuk pribadi. Maka kalimatnya adalah kayak tadi kita kembalikan lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Maka kalimatnya adalah teman-teman yang ingin berangkat ke Timur Tengah, apalagi yang tidak mampu, apalagi yang mampu itu lebih baik juga. Lebih bagus ya. Karena kenapa? Dia sudah support dana, dia sudah mendelegasikan anaknya untuk bisa melanjutkan dakwah Islamiyah juga. Artinya dari sana kita ada saling, kalau bahasa istilah kita ada kalimatnya adalah saling membantu satu sama lain. Biar artinya dia memasukkan anaknya ke tempat pesantren tersebut dan dia juga ikut menyumbangkan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Ya, betul. Makanya salah satunya yang tadi, Ustaz, dakwah itu kayak gimana? Bagi mereka hanya punya bisnis untuk makanan, kita bisa dakwah nggak? Bisa. Hakikatnya adalah iya silakan. Akhirnya dari jualannya yang sodakohnya ternyata anggap saja yang mendidik kami, tetapi yang memberikan untuk operasional sehari-hari kan. Misalkan dari sana kita juga nggak bakal bisa berjalan kalau tidak ada saling support satu sama lain. Subsidi silang Ya, bahasa subsidi ini silangnya lah seperti itu. Makanya istilahnya adalah itu pun dakwah. Kata siapa tidak mendapatkan pahala, seolah-olah ustadz yang paling banyak mendapatkan pahalanya. Justru dari setiap rupiah yang kita berikan, setiap butiran nasi yang kita berikan kepada dirinya, maka ayat Al-Quran yang mereka hafal, maka setiap ilmu yang mereka aplikasikan dalam mengajak masyarakat untuk kembali kepada dakwah Islamiyah, akan sampai setiap butirnya itu dan setiap rupiahnya itu. Dahsyat kan. Masya Intinya Allah. Nah, itulah teman-teman sekalian pencerahan nih. Jadi buat teman-teman semua, jangan khawatir ketika kita ingin berbuat baik, kita pengen dakwah, walaupun kita tidak pandai dengan ilmu agama, dengan hadis Quran, tapi kita punya kemampuan harta benda atau tenaga, apapun juga selama itu berbuat baik, insya Allah akan punya nilai dakwah. Saat informasinya, kalau yang pengen nih, apalagi sekarang kan alhamdulillah kita sudah menjadi ada satu percontohan ya. Mereka sudah ikut tes dan lulus gitu kan. Nah ini dahsyat gitu kan, dari sekian ratus ribu yang terambil berapa ribu? 1.500 ya? 1.500 dan semua santri Ustadz ini masuk ya. Berangkat kapan Ustadz? ke Mesir, alhamdulillah. Kapan tuh misalnya? Paling cepat itu Oktober tahun ini, tahun 2021. Paling lambat tahun 2021 bulan Desember, karena pengurusan ijazah dan yang lainnya. Yang penting dia udah lolos lah. Alhamdulillah. Artinya yang bikin dahsyatnya itu adalah mereka dari keluarga yang tidak mampu. Nah, secara finansial mungkin ya. Tapi dia punya kemauan yang tinggi. Betul, itulah yang menjadi pembeda. Jangan sampai punten sekali lagi yang kaya karena merasa orang tuanya kaya, akhirnya dia terlena dengan hartanya, jadi tidak ada keinginan untuk bersekolah tinggi. Itu hal yang jauh dari artinya ekspektasi. Seharusnya dengan adanya orang tua yang bisa mendukung secara finansial, dirinya nggak bakal selamanya hidup dengan orang tua. Itu yang harus diingat. Saya masih ingat nih, kalau saya usah ceramah, ada kata-kata mutiara atau moto itu, bahwasanya pemuda itu gimana? Masya Allah. Ada istilahnya, ini adalah ucapan dari syair Arab, laisal fata may yaqulu kana abi. Bukan dikatakan seorang pemuda yang mengatakan saya bangga punya segala sesuatu hasil dari jeripayah orang tuaku atau hasil pemberian ayahku yang memberikan. Saya punya handphone nih, merasa bangga, tapi hasil dikasih dari orang tua. Walakinnal fata, tapi bukan dikatakan pemuda, yang dikatakan bahwasanya adalah mayyaquluha. Harusnya seorang pemuda itu adalah dia yang mengatakan saya punya segala sesuatu, saya punya hasil, saya punya karya, itu hasil jeripayahnya sendiri. Ya, jadi bukan dikatakan sebagai pemuda yang Islam kalau dia mengatakan saya punya mobil tapi dibelikan oleh orang tua, saya punya handphone tapi diberikan oleh orang tua. Tapi pemuda yang keren adalah mereka mengatakan ini hasil jerih saya, walaupun sederhana tapi hasil keringat sendiri itu akan menjadi mempesona. Masya Allah. Masya Allah. Kalau pengen daftar gimana caranya katanya? Masya Allah, bisa langsung ada di alamat ini, ya. Langsung ya, biar enak langsung ya. Alamat nanti saya akan dituliskan. Nanti dituliskan. Jangan lupa di channel Pelvo dan juga channel Studi Bersama dan tentunya jangan lupa channel Kang Dea. Masya Allah. Itu sebuah channel salah seorang YouTuber baru mengajak Anda bahagia untuk berkumpul di surga. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu kalimatnya tuh. Jadi kita punya ekspektasi tinggi. Betul. Diajarkan Ustaz. Jadi saya menamakan diri YouTube namanya Kang Dea, pakai DHEA ya. Iya, Masya Allah. DHEA kayak gitu. Akan ada di sini nanti. Ya, ada beda. Kenapa? Ingat, YouTuber baru
mengajak Anda bahagia untuk bertemu di surga. Masya Allah, Asik. keren banget fotonya. Kirain itu baru kepikiran barusan. Enggak. Mantap. Nah, yang lainnya nih, apa sih hikmah dari tempat ini gitu? Kan saya tadi dengar bocoran nih, nggak apa kita informasikan saja. Mungkin dia juga pengen berdakwah gitu ya. Betul. Dia memberikan harga diskon. Iya, Masya Allah. Sebenarnya Masya Allah begitu, artinya dengan worth it sekali. Ada 4 tempat, Dahsyat. kemudian luasnya enak juga untuk keluarga dan yang lain. Harga weekday-nya murah Kang Haji. Berapa tuh? Tapi nggak murahan, murah tapi nggak murahan. Karena kenapa? Harganya cuma 1,5 juta. Mas, cuma gitu ya. Villa dengan 4 kamar ini ya? Iya, bukan 4 kamar, kayak 4 rumah. iya. Nanti kita lihat lah ya. Kita Satu lihat. ruangannya saja bisa menampung, anggap aja bisa menampung 5 sampai 6 orang. Oh. Berarti kalau 4 kamar, 4 ruangan berarti 6 dikali 4, 24 orang. Minimal 20 lah ya. Iya, nyaman, gitu nyaman itu. Masuk udah ada dapur, udah ada kolam renang, Masya Allah berkah lah. Dahsyat. Hikmahnya apa satu? Hikmahnya adalah silaturahim lebih terjaga. Nah, Kemudian kita mendapatkan di sini adalah emang suasana alam. Makanya kalimatnya kenapa ada istilah la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadabbarun, agar kalian selalu berpikir. Artinya berpikir atas segala ciptaan Allah, agar kita selalu berpikir atas segala karunia Allah yang Allah berikan pada kita. Kalimatnya adalah wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Ketika bersyukur maka Allah akan tambahkan, ketika kufur ingat adabku kata Allah sangatlah pedih. sangat pedih. Masya Allah. Ya, jadi yang diingat bukan hanya kita bersyukur saja, tetapi Allah pun pasti akan mengajak kita kalau kita kufur. Ya, jadi teman-teman tenang aja, Allah Maha Pengampun. Jangan salah loh gitu kan. Allah juga azabnya sangat pedih bagi mereka yang melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan syariat agama. Masya Allah. Pesan terakhir Tad, mungkin mohon doa buat para santri mudah-mudahan lancar ya. Masya Allah, mohon doanya untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan santri Markaz Khulafaur Rasyidin yang alhamdulillah pesantrennya telah diwakafkan, semuanya itu intinya minta sehat saja. Iya betul. Artinya sehat di sini ternyata maknanya besar. Sehat keuangan, sehat keluarga, sehat ilmu, sehat dompet, sehat yang lainnya, pokoknya Masya Allah. Kalau semuanya tidak sehat, termasuk hati kita nggak sehat, Masya Allah akan hancur semuanya. Seperti itulah, kami hanya meminta doakanlah kami dan orang-orang yang berkecimpung di bidang ini dan teman-teman juga yang ada di sana, kita doakan dan kita meminta sama Allah, ya Allah berikan kesehatan bagi kami. Itu saja. Insyaallah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah pertemuan ini seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya tidak ingin saya percuma perjalanan ke sini ya, sekitar 2 jam lebih dengan sepeda ini, tentu berikan berkah. Di antaranya adalah mendapatkan ilmu, teman-teman juga mendapatkan informasi. Oh, ternyata ada pesantren yang siap memberangkatkan teman-teman semua mereka yang sudah lulus dari SMA untuk meneruskan ke Timur Tengah, dan juga tentunya khususnya Al Azhar. Mudah-mudahan ini sebagai informasi yang bisa memberikan sebuah solusi agar teman-teman semua mendapatkan ridho ilahi Robi. Insya Allah kita ketemu lagi di liputan berikutnya, dan tentunya nanti akan saya lihatkan ini tempat yang insya Allah nyaman, dan juga mungkin ya nanti pas pulangnya saya juga perlihatkan perjalanan selama yang saya jalani. Di jalannya ada apa aja, di antaranya ada taman-taman bunga yang dahsyat. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa channel Pelvo Studi Bersama, dan juga tentunya Kang Dea, YouTuber pemula mengajak Anda bahagia untuk berkumpul di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Yang kedua, nah ini salah satu tempat. Ini kolam renangnya. Nah ini dapurnya. Baik, nggak jadi berenang lagi, baik. Baik. Dua tingkat. Tanggal 10 pagi. 9, 10.